Tabe, Berimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita seputar Sulawesi Tengah hari ini bersama saya, Aurel Agia. Sejumlah informasi aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan penyintas gempa Palu masih menempati zona merah. KPU Kota Palu menetapkan Yojo dan Dei sebagai maskot. Nelayan Teluk Palu keluhkan kurangnya tangkapan ikan. Pemerintah telah menetapkan bekas likuifaksi di Kelurahan Balaroa dan Petobo, Kota Palu sebagai zona merah. Papan larangan untuk tinggal ataupun melakukan aktivitas di lokasi tersebut sudah dipasang. Namun nyatanya, masih banyak penyintas yang nekat bertahan dan menetap di lokasi tersebut. Sejumlah penyintas yang ditemui mengaku nekat bertahan di lokasi zona merah tersebut karena tidak punya pilihan. Mereka tidak punya lokasi tempat tinggal yang lain dan hunian tetap yang dijanjikan pemerintah juga hingga kini belum terrealisasi. Imna misalnya, warga Kelurahan Balaroa saat ini memilih tetap bertahan dan tinggal di lokasi bekas likuifaksi. Alasannya, ia tidak punya lahan untuk tempat tinggal yang baru dan belum mendapatkan hunian tetap. Trauma dan ketakutan tetap menghantui dirinya, namun tak ada pilihan dan hanya pasrah kepada Tuhan. Karena beraninya orang karena apa? Karena belum tidak punya uang beli apa-apa. Coba ya contohnya ini kan, tidak punya uang katanya tidak kemana lagi dan dapat uang tapi yang sama sekali tidak punya sudah, tidak punya rumah sudah, jadi rintar. Dan tidak mau orang harus tinggal di sini karena tidak punya apa-apa lagi. Tidak kemana? Dan tidak mau harus. Hal yang sama diungkapkan warga lainnya, Randy, yang hingga kini tetap tinggal di kawasan bekas likuifaksi. Lelaki parubaya itu mengaku tak punya biaya untuk bayar kos, apalagi bangun rumah yang baru di lokasi lain. Saat ini juga kesulitan untuk menghidupi keluarganya karena penghasilannya yang sangat terbatas. Kenapa tidak berani Pak? Begini mau bayar kos, setengah mati, bayar bulannya, selama kampung susah dapat untuk makan. Ya, jadi terpaksa kita maklumi lah sini, bikin tinggal sini. Jadi kalau bapak pemerintah susah pindah sini terpaksa pindah. Gitu. Apakah tidak takut tinggal di zona merah ini, Pak? Iya, dipaksakan saja, Pak. Ya, karena bagaimanapun kita tetap di sini begini. Mau dibayar kos, nggak apa mau dibayarkan. Untuk makanan sehari pun setengah mati. Saat ini masih ada ribuan penyintas yang tinggal di Huntara maupun di lokasi bekas likuifaksi. Pemerintah tengah berusaha menuntaskan pembangunan hunian tetap, khususnya di wilayah Tondo dan Talise. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Ribuan warga Kota Palu memadati gedung olahraga Gelora Bumi Kaktus untuk menyaksikan konser musik pada Rabu malam. Konser musik kali ini dimeriahkan salah satu band ternama, yakni Kotak. Ribuan warga bahkan rela berdesak-desakan membanjiri setiap sudut gedung untuk mendengarkan album-album legendarisnya. Konser musik tersebut merupakan rangkaian dari peluncuran tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. Peluncuran tahapan Pilwalkot itu ditandai dengan memamerkan lambang maskot Yojo dan Dei. Maskot ilustrasi gambaran pemuda dan pemudi suku Kaili itu menggambarkan nilai budaya dan semangat spiritual.
Dengan peluncuran tersebut, menandai tahapan Pilwalkot 2024 telah dimulai. KPU Kota Palu sudah mulai menjalankan beberapa tahapan menuju Pilwalkot, seperti pada badan ad hoc, mulai dari PPK dan PPS. Ya, pertama pesannya proses pelaksanaan pilkada, kalau bisa memiliki pesan seperti malam ini, kita bahagia, kita happy. Di tengah kontestasi yang mungkin banyak calon-calon yang memiliki kompetensi, tapi sekali lagi ujungnya harus happy, ujungnya harus bahagia. Ketika sudah ada yang menang, yang menang tidak boleh jumawa, yang kalah tidak boleh marah. Pada akhirnya kan cinta daerah ini, persatuan daerah ini lebih penting dari sekedar kita merebut kekuasaan, apalagi dengan cara yang tidak baik. Jadi saya harap partisipasi aktif pemilih untuk datang memilih, mengamati proses, kemudian terlibat dalam proses sosialisasi dan pendidikan. Bukan hanya band kotak saja, beberapa band lokal juga turut menghibur warga Kota Palu dengan lagu-lagu andalannya, seperti The Box, The Secret Band, dan The Mosca. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Nelayan yang bermukim di wilayah Teluk Palu sebulan terakhir ini mengeluhkan kurangnya tangkapan ikan. Mereka pun terpaksa harus melaut hingga ke tempat yang lebih jauh. Selain tangkapan kurang, nelayan juga harus menyiapkan biaya ekstra untuk pembelian bahan bakar minyak. Para nelayan Palu ini sebagian memilih tidak turun melaut. Selain karena persediaan bahan bakar minyak yang menipis, hasil tangkapan mereka juga beberapa pekan terakhir ini berkurang. Padahal, ia sudah melaut hingga ke perairan Kabupaten Donggala. Suardin Lahase, salah satu nelayan yang tinggal di Kelurahan Lere, mengaku kesulitan mendapatkan ikan dalam jumlah besar. Ikan di perairan Teluk Palu sudah berkurang sehingga terpaksa melaut ke tempat yang lebih jauh. Kendalanya kita ini banyak sekali, terutama itu bensin. Nah, kedua, artinya peralatan kita ke sana ini semakin dikasih pemerintah semakin menurun. Karena apa? Modal kita ini paling kecil sekali. Pendapatan kita dalam satu hari paginya ini mendarat palingnya 2 kilo 3 kiloan. Sedangkan kita ini membeli umpan itu sampai ratusan ribu. Nah, begitu datang di mendarat kemari, malah banyak lagi kita punya ongkos anak-anak kita lagi di sekolahin apanya lagi itu belanja. Tapi mana? Karena kita mendapatkan cuma 2 kilo 3 kiloan, berapa itu? Paling tinggi 100 ribu. Nelayan menduga kurangnya ikan di Teluk Palu disebabkan pencemaran limbah industri, rumah sakit, maupun hotel. Limbah tersebut masuk terbuang ke laut hingga ikan mati. Julianus K. melaporkan dari Palu. Nah, berapa kilo ini yang mau kita kurangannya? Bisa ambil aja, Bu. Tempurung sebagai salah satu limbah kelapa ternyata memiliki banyak kegunaan. Tidak hanya bisa diubah menjadi asbak atau kerajinan, tapi juga menjadi bahan bakar alternatif. Tempurung kelapa bisa dirubah menjadi briket sebagai bahan bakar yang murah dan tahan lama. Sejumlah dosen dari Universitas Al-Khairat Palu melalui program pengembangan desa mitra mengembangkan briket sebagai bahan bakar alternatif. Mereka melatih puluhan warga di Desa Kaliburu, Kecamatan Sindue, Tambu Sabora, Kabupaten Donggala, membuat briket sebagai solusi mengatasi kesulitan mendapatkan bahan bakar, baik minyak tanah maupun LPG. Ya, caranya, tempurung kelapa yang sudah dihancurkan dan menjadi serbuk ini dicampur dengan tepung terigu dan air mendidih. Selanjutnya, diaduk hingga menyerupai adonan kue. Selanjutnya dimasukkan ke sebuah wadah berbahan besi untuk mencetak adonan tadi menjadi briket. Briket-briket yang sudah tercetak tadi berdiameter 5 cm dengan panjang 3 hingga 6 cm. Selanjutnya puluhan briket yang sudah tercetak tadi dijemur hingga kering selama 1 hingga 2 hari.
Instruktur pelatihan Muhammad Jufri mengatakan briket yang dikembangkan tersebut diharapkan menjadi bahan bakar alternatif dan solusi bagi warga di tengah kesulitan mendapatkan bahan bakar. Yang menguntungkan warga karena bahan baku briket yakni tempurung kelapa sangat banyak tersedia di Desa Kaliburu. Program PPDM ini memanfaatkan limbah tempurung khususnya bagi pembuat arang tempurung yang selama ini hanya dibuang-buang yang serbuknya atau kepingan kecil. Dengan melalui program ini maka kita menjadi bisa membuat produk lagi yang lain, bukan lagi lain dari arang tetapi dari menjadi briket. Nah, gunanya ini untuk bisa untuk mengatasi minyak tanah atau gas yang biasanya langka di desa. Inilah yang kita alternatif kita gunakan untuk. Yang kedua adalah ke depan mungkin lebih condong larinya ke bisnis untuk rumah-rumah makan. Salah seorang warga Desa Kaliburu, Asniah, pun mengaku senang bisa mendapatkan ilmu dan keterampilan membuat briket. Apalagi selama ini, ia dan warga di desanya kesulitan mendapatkan bahan bakar, terutama minyak tanah. Sudah mengajarkan kami tentang cara pembuatan briket sehingga dapat mengantisipasi adanya minyak tanah yang sudah langka di desa dan juga bahan bakar yang lebih efektif untuk masyarakat. Setelah membuat briket, para peserta juga diajari cara pengemasan. Dari hasil pelatihan ini, bukan tidak mungkin jika dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru bagi warga di Desa Kaliburu. Terlebih di desa yang berada di pesisir pantai ini memiliki perkebunan kelapa yang luas. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala.